Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang ya, saya memberikan sinyal sell ya di Euro GPY. Nah, ini adalah mapping saya ya, mapping time frame H4. Nah, saat ini sudah running hampir 100 pips ya. Ini saya close ya posisinya ya, 89 pips ya. Di sini kita lihat. Ini keadaan sebelumnya, keadaan sesudahnya, dan saya akan menjelaskan di trading view. Oke. Nah, ini adalah mapping saya setelah harga running. Kenapa saya memasang sell? Ya. Di sini kita lihat pergerakan harganya. Oke. Yang pertama itu di sini ada supply kuat ya. Ada supply kuat. Supply kuat itu yang gimana, Bang? Dia di atas dan di sini dia membentuknya seperti engulfing, turun kuat dan meninggalkan imbalance. Nah, di sini ini adalah supply yang sangat-sangat kuat. Nah, kemudian di sini ada imbalance ya. Dia turun meninggalkan imbalance yang besar. Imbalance itu apa, Bang? Imbalance buat teman-teman yang belum paham, tonton ya video saya ya yang sudah saya upload di playlist. Nah, kemudian ini turun. Sebentar ya, saya membentuk boss baru. Ini boss ya. Kemudian dia pullback lagi ke sini, pullback ke sini, menciptakan inducement. Inducement itu fake supply zone. Nah ya, ketika dia sampai di sini, kita entry, ya kan? Kemungkinan dia akan ditarik ke atas seperti ini nih. Kemungkinan kita akan kena SL, ya. Nah, mungkin teman bingung ya, karena ini materinya banyak ini. Buat yang belum paham, tonton video saya yang judulnya Liquidity Part 1 sampai Part 3 ya. Kemudian di sini dia ranging menciptakan liquidity equal high, liquidity equal low, atau dia tipe ranging. Nah, kemudian dia naik memakan liquidity ini, dia turun lagi, ya kan? Nah, ini membentuk boss baru, dia naik lagi. Nah, di sini dia membentuk trendline liquidity, ya kan? Trendline liquidity. Lalu naik lagi. Nah, dia sampai di supply zone. Saat di supply, saya tidak ragu untuk melakukan entry. Karena apa? Karena setiap harga mencapai supply, setelah terjadi inducement, itu dia pasti akan turun lagi pullback. Dan kencang turunnya dia. Yang tadi malam ya, sempat ke floating 20 pips tapi langsung turun lagi. Saya tipikal trader yang intraday ya, bukan scalping. Jadi saya lebih suka scalping karena apa? Karena scalping itu kita bisa mendapatkan banyak pips dalam sehari jika kita analisanya benar dan sabar. Kalau misalnya scalping di pair-pair seperti ini kan Euro GPY ya. Kalau pair seperti ini tuh kita akan sangat sulit mencari 10 pip bahkan. Tapi kalau di pair XAUSD jangankan 10 pip, 400 pip pun saya pernah dapat di XAUSD. Oke, saya pikir seperti itu ya cara saya analisa di Euro GPY. Buat teman-teman yang pengen belajar trading atau pengen sinyal bisa join di kami ya. Oke, saya ingin menjelaskan lagi mapping saya. Saya pengen share sedikit mengenai ini ya, trendline liquidity. Ini liquidity. Ini liquidity. Jadi seperti ini polanya. Liquidity. Trendline liquidity ini sangat penting ya. Dia polanya seperti ini. Seperti tren naik ya. Nah, pola seperti ini nih harus kita hindari. Sangat-sangat harus kita hindari ya. Karena apa? Karena ini akan memakan entry kita. Ini zona yang sangat mengerikan. Nih ya. Di zona seperti ini, di zona seperti ini
pasti akan banyak sekali orang yang buy di sini ya, sell di sini, atau sell di sini, buy di sini, sell di sini, buy di sini. Bolak-balik dia akan kena SL. Atau dia ada yang sell di sini, floating, ditarik ke atas. Belum turun, ditarik ke atas lagi, dan akhirnya dia MC. Ya. Ini juga nih. Ini juga nih. Ini ya. Nah, ini ya. Ini zona-zona seperti ini juga ya, harus teman-teman bisa menganalisanya. Jadi jangan asal analisa. Kalau misalnya teman-teman asal analisa, gimana kita mau paham entry? Masa iya mau entry asal-asal aja, kapan kita bisa mandirinya? Oke. Nah, ini zona yang harus kita hindari. Ini trendline liquidity, atau biasanya saya menyebutnya kompresi area atau zona kompresi. Dia terkompresi ke atas, ini terkompresi ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada juga di sini namanya ranging area. Nah, seperti ini. Bentar ya, saya buatkan dulu polanya. Nah, seperti ini nih. Seperti ini adalah ranging area. Ini zona yang sangat mengerikan. Sangat penting untuk teman-teman ketahui. Itu mah sideways doang, itu mah gampang itu mah. Nih ya. Di ini ya. Kita lihat sini areanya sideways. Nah, area seperti ini harus kita hindari. Karena apa? Karena ketika kita buy di sini ya. Ini lihat ya, dia ada swap ya. Ini ya. Ada swap. Dia wick, semacam wick seperti itu. Nah, ini adalah SL Hunter. Itu emang nyata adanya. SL Hunter itu ada. Ya. Ini juga ya, bentuk wick. Ada yang sell di sini kena SL turun. Ada yang buy di sini kena SL naik. Ada yang buy di sini kena SL nih ya. Dibabat habis dari sini nih. Tuh, dibabat habis. Lalu setelah dia kena SL dinaikin lagi. Buy di sini diturunin lagi. Nah, ini adalah zona-zona yang sangat mengerikan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Liquidity sebenarnya ada banyak ya. Ini yang saya jelaskan hanya dua saja. Liquidity trendline dan liquidity ranging. Ada juga liquidity swing point, liquidity momentum shift, dan liquidity equal high dan equal low. Nah, seperti itu. Ada 5 jenis liquidity yang harus teman-teman ketahui untuk membuat analisa. Jadi teman-teman nggak bisa asal analisa. Oke. Di setiap swing point, oh ya saya lupa ya. Nih ya, swing point seperti ini. Nih. Nah, di area swing point seperti ini itu ada liquidity. Sebentar, seperti ini. Itu ada liquidity. Contohnya gimana, Bang? Contohnya sini ya. Di sini kita lihat ya, saya memberikan tanda dolar liquidity. Ada liquidity. Oke. Nah, ketika saya memasang sell di area ini, saya akan meletakkan SL di atas swing point ini. Nih ya, tuh ya, zona merah saya ya, SL saya ya. Nah, tadi malam dia hampir naik ke area SL. Jadi solusinya untuk menghindari liquidity swing point, kita harus memasang SL yang agak jauh. Zone saya agak lebar ya. Jadi meskipun zone saya lebar, saya bisa mencari solusinya supaya saya bisa cuan di market ini. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya bagaimana cara saya menganalisa market, membuat trading plan, menentukan liquidity-nya, menentukan market structure-nya, menandai inducement-nya. Buat teman-teman harus belajar juga ya. Jadi tidak asal entry, tidak asal analisa, dan tidak terus bergantung dengan sinyal orang lain. Oke, saya pikir itu aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat yang mau join bisa WhatsApp saya ya di deskripsi. Thank you guys.
hapus dulu.